Selain dikenal sebagai seorang musisi, Arda Hatna ternyata memiliki banyak koleksi action figure yang tertata rapi di rumahnya. Berawal dari kecintaannya pada superhero sejak kecil, Arda mulai mengumpulkan satu persatu action figure ketika beranjak dewasa. Mulai dari Batman, Superman, Joker, Power Rangers, hingga Satria Baja Hitam, semuanya ia rakit sendiri di rumah. Kalau seneng figur-figur sih pasti udah dari kecil ya. Itu mereka penyelamat masa kecil saya. Jadi tokoh superhero itu, tokoh-tokoh heroik itu buat anak kecil penting banget karena punya sosok yang ternyata menjelaskan kebenaran, kebaikan itu kompleks sekali kan. Tapi karena dengan ngelihat superhero, ngelihat Power Rangers, ngelihat Superman, ngelihat apa itu jadi oke. Berbuat baik tuh begini ya. Ternyata jahat tuh begini. Licik tuh begini. Jadi dari situ. Tapi dari kecil saya memang keterbatasan, bisa dibilang nggak punya. Jadi beli mainan aja kalau punya temen itu pegang disentil, wah nggak boleh, sedih tuh. Jam mainan diliatin, punya mainan gitu. Jadi banyak makanya orang yang sudah dewasa membalas masa kecil. Saya pengen banget tuh Superman sebenarnya. Saya tuh fans banget sama Superman. Tapi nggak kebayang kalau tiba-tiba ada dia di rumah tuh nggak kebayang gitu. Karena mainannya pasti nggak proper. Mainan ini kan figur kan beda gitu. Tuh, jadi begitu dia di Christopher Reeve, dia di rumah klasik banget gitu. Saya memang niat suatu saat kalau saya pengen punya uang, saya kumpulin nih. Saya pengen punya satu. Saya pengen punya. Kalau kerjaan saya kadang nulis, kadang bikin lagu, kadang pengen healing tuh diem gitu. Apalagi saya tipikal saya kebetulan nggak ngerokok, nggak ada orang-orang yang memang larinya ke hobi. Gitu. Boleh lah saya kalau nggak ngegame, pening, capek, boleh lah ngeliatin figur. Saya ngeliatin, saya beli satu, saya taruh, seneng banget saya ngeliatin. Lama-lama dia ngeliatin saya. Itu termasuk kalau lagi ada masalah ngeliat itu jadi tenang nggak sih? Misal ribut ada beda pendapat sama Mbak Tadri, terus itu jadi hilang gitu masalahnya gitu. Dia kadang ngasih saran sih. Gini loh mas, ngalah aja udah. Selesai mas. Minta maaf aja udah. Walaupun nggak salah minta maaf, selesai. Ini yang saya pernah bikin konten di sosial media saya bahwa pentingnya mensupport hobi. Tapi tunggu dulu, hobi yang dimana nih? Laki-laki itu jatuh cinta sama yang dia lihat. Perempuan itu jatuh cinta sama apa yang dia dengar. Kalau laki-laki itu cenderung dengan apa yang dia lihat itu mesti punya seneng motor, seneng barang dan kebendaan gitu. Nggak bisa itu kodratnya memang. Seneng burung, kok ini gini. Nah, itu memang harus ada kebutuhan yang dia salurkan. Selama itu rumah tangga saya akhirnya dealing sama istri. Saya pun juga ngumpet-ngumpet. Kan ada dulu awal ngumpet lebih katanya bilang gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Awalnya iya. Jelas awalnya iya. Beli dulu gitu ya, baru bilang. Lama-lama saya mulai komunikasi kan. Penting nggak sih itu untuk kita menyenangkan pasangan? Kenapa orang lain misalnya ngadu barang yang kita suka, tapi kenapa pasangan malah untuk hal ini kalau sudah bersuami istri malah justru itu sungkan untuk dibicarakan gitu. Nah iya juga ya gitu. Makanya komunikasi dan akhirnya dia senang Lego lagi gitu ya. Senang mainan gitu. Tapi saya pun juga tahu diri, akhirnya saya pun juga sempat kebablasan gitu. Itu makanya hobi yang kebablasan tuh namanya bukan hobi, kecanduan namanya. Itu namanya kecanduan dan diingetin, ayo kamu susah berhenti kan. Iya. Oke. Tapi ada batasan nggak dari Mbak Tadri misalnya? Kalau sekarang kan udah jujur kan, misalnya mau beli sesuatu, misalnya mau beli Superman nih, saya mau beli figur Superman nih. Dia nanya dulu harganya apa dia nggak mau tahu apa gimana? Dia pernah bilang sama saya begini, selama kebutuhan rumah tangga tercukupi dan segala macam, it's okay. Lebih baik kamu ngomong daripada aku tahu daripada orang lain. Dan dari awal kan kita komit bahwa dan dia tahu bahwa aku beli sesuatu tapi menghasilkan. Pertama aku mungkin review di YouTube, mungkin tiba-tiba aku jadi kemarin tiba-tiba talk show untuk mainan. Aku bilang sesuatu tuh sekarang di era digital kalau kamu seriusin dengan hobimu itu akan ngasilin. Dia bilang gitu, dan dia pun ngerti. Iya ya, aku talk show mainan, ternyata
komunitas yang jadi gestar dan segala macam, dia ngerti gitu. Walaupun bukan untuk ini ya, bukan untuk menghasilin uang lebih atau pengganti, tapi lebih ke ada ya teman baru, ada hal-hal yang positif, nggak cuma mainan tuh ngabisin uang selesai gitu. Tapi saya berhenti dan momen ini momen yang saya sama anak juga kayak sudah bukan enak ya, tapi kayak udah nggak cukup, sudah nggak mau pengen beli lagi karena rumah udah kecuali misalnya tiba-tiba ada lemari kosong bahkan lemari aja tante yang beliin. Itunya. Iya. Dan dia ngasih spot di depan TV, makanya diledekin sama teman-teman, bilang, wah hebat, pecinta mainan bilang, wah mainan ditaruh di samping TV ketika udah rumah tangga, wah gimana suhu? Kenapa sih? Padahal ini cuma komunikasi ya. Kan kemarin ada bercandaan kan, kiamat tanggal 29 Juni gitu. Saya bilang, nggak usah nunggu 29 Juni, istri tahu sekarang harga mainan, kiamat udah.